selamat berjumpa kembali dengan kami dari channel YouTube Banera. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyapa teman-teman sekalian dengan topik yang agak berbeda. Kalau mungkin sebelumnya kita seringkali mendiskusikan terkait dengan persoalan-persoalan politik, persoalan-persoalan kekerasan dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengupas atau ingin menjajal satu fenomena menarik yang akhir-akhir ini menjadi ramai dibincangkan oleh teman-teman kita yang ada di media sosial. Ini mengenai tendang sesajian yang terjadi di Gunung Semeru, sebuah peristiwa menarik di mana ini mencuri perhatian banyak pihak. Di mana dalam satu video yang diunggah dalam Twitter, seorang pria menendang sesajian yang terjadi di Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Peristiwa ini tentunya menarik perhatian banyak pihak sekaligus mencuri konsentrasi banyak orang. Karena ini mengenai peristiwa-peristiwa yang menurut saya agak sensitif, karena ini berhubungan dengan kepercayaan orang, kepercayaan masyarakat setempat atau hak-hak masyarakat setempat. Dan berdasarkan peristiwa ini, sebelum saya ingin melangkah lebih jauh, saya sebenarnya ingin melihat persoalan ini dari sudut pandang sosiologis atau dari perspektif sosiologis. Kenapa? Yang pertama alasannya bahwa ada permintaan dari para pihak-pihak yang memberikan komentar di dalam channel kami yang berupaya untuk mengangkat tema ini tentang tendang sesajian dari perspektif sosiologis, selain berdasarkan inisiatif kami sendiri untuk mengangkat peristiwa ini. Dan pada kesempatan ini kami ingin mengulasnya. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengawali semuanya itu dari beberapa poin penting yang ingin saya jelaskan, terutama tentang kepribadian manusia ketika dikaitkan dengan kebudayaan yang ada di masyarakat. Ada beberapa tipe-tipe manusia. Ada beberapa tipe ini yang menurut saya nanti akan kita tempatkan beberapa tipe itu, kita kaitkan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di Gunung Semeru itu kira-kira berada pada tipe yang mana. Dan kebetulan yang menjadi tersangka dalam peristiwa itu atau menjadi pelaku dalam video itu adalah ini seorang pria yang berinisial HF. Ada beberapa tipe yang saya tulis di sini. Yang pertama itu bahwa ada manusia yang memang menerima dan menghargai tradisi orang lain dan juga menghargai tradisi dirinya sendiri. Yang berikut, ada juga manusia yang memang tidak menerima kebudayaan dan tidak menerima tradisi orang lain tanpa harus memberikan sebuah tindakan. Dia hanya sekedar tidak menerima saja, ya. Yang pasti bahwa itu hanya sekedar ada di dalam tataran pola pikir atau ada di dalam hati maupun di dalam pikirannya sendiri tanpa melalui satu action atau melalui sebuah tindakan. Ya. Yang berikut mengenai ada manusia yang memang menerima sekaligus menghargai tradisinya sendiri dan tidak menghargai dan tidak menerima tradisi orang lain. Mereka tidak menghargai, tidak menerima tradisi orang lain. Ada manusia yang memang begitu, tetapi hanya menerima tradisinya sendiri. Itu manusia yang disebut sebagai manusia yang boleh dibilang sangat mencintai kebudayaannya sendiri. Saking cinta yang berlebihan itu sehingga jarang sekali atau dia tidak mengakui dan tidak menghargai yang namanya kebudayaan pihak di luar dari kepercayaannya. Yang berikut itu ada manusia yang memang tidak menerima tradisi sekaligus tidak menerima kebudayaan orang lain dengan melalui tindakan anarkis. Ada manusia yang tidak menerima kebudayaan orang lain
ketidakterimaannya itu terhadap kebudayaan yang lain itu tidak hanya sekedar dalam pandangannya, tetapi juga diimplementasikan di dalam tindakan yang mungkin tindakannya sangat anarkis. Nah, dari beberapa tipe manusia itu kita bisa menempatkan HF ini, menurut saya dia ditempatkan pada tipe manusia yang keempat. Manusia keempat ini yang ada di dalam masyarakat, yaitu manusia yang tidak menerima tradisi maupun kebudayaan orang lain melalui action atau melalui tindakan anarkis atau melalui tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan sosial. Itu satu poin yang ingin saya bicarakan pada kesempatan ini. Yang berikut teman-teman sekalian, bahwa masih dalam persoalan itu, saya juga sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin singgung dulu bahwa pada kesempatan ini saya ingin mengkaitkan peristiwa itu dengan dari sudut pandang sosiologis atau dari perspektif sosiologis, supaya nanti pembicaraan ini agak terarah bahwa satu sudut pandang saja yang ingin saya lihat tentang peristiwa-peristiwa tentang sesajian yang terjadi di Gunung Semeru itu. Yang ingin saya soroti pada kesempatan ini adalah bahwa perlu kita ketahui masyarakat itu adalah himpunan manusia atau kumpulan-kumpulan manusia yang di dalamnya itu memiliki tradisi atau memiliki kebudayaan. Tradisi dan kebudayaan itu merupakan sebuah ciptaan manusia, ya, hasil dari kreasi manusia untuk bisa menunjukkan dirinya atau untuk bisa menunjukkan identitas kekhasan atau kekhususan dari masyarakat tertentu atau dari pihak-pihak tertentu. Hal ini bukan hanya terjadi di satu masyarakat, tidak, tetapi hampir semua memiliki kepercayaan dan memiliki kebudayaan-kebudayaan sendiri. Ini yang pertama, bahwa buah dari kreativitas masyarakat itu sendiri. Yang berikut, kalau kita lihat bahwa masyarakat ini, kita coba kaitkan dengan sebuah kepercayaan, bahwa memang kepercayaan ini merupakan sebuah memiliki nilai-nilai sakral, bukan hal-hal yang sifatnya profan, tetapi hal-hal yang bersifat sakral, memiliki nilai-nilai religius yang kuat di dalam. Percaya itu sudah pasti, masyarakat sangat mempercayai nilai religius itu. Kepercayaan yang ada di dalam masyarakat ini dalam bentuk kebudayaan atau dalam bentuk tradisi. Misalnya dalam pemberian sesajian. Di sana mereka sedang menunjukkan bahwa mereka sedang menyembah sesuatu yang memiliki kekuatan supranatural, kekuatan di luar kekuatan manusia. Mereka mempercayai itu, bahwa ada kekuatan seperti itu dan mesti diberi sebuah penghormatan. Ini adalah masyarakat dengan kebudayaan yang memang real terjadi. Entitas masyarakat itu memang seperti ini, dan ini menjadi sebuah kenyataan yang memang terjadi di dalam masyarakat. Bahwa masyarakat itu adalah sekumpulan manusia yang tidak hanya berorientasi kepada realitas kehidupannya, ya, tetapi ya realitas kehidupannya yang notabene hanya berhubungan pada tataran-tataran yang sifatnya fisik atau material, tidak. Tetapi dia juga adalah sekumpulan manusia yang memiliki kepercayaan dan memiliki kebudayaan yang sifatnya supranatural. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat itu sedang tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia sebagai makhluk sosial. Tidak hanya itu, tetapi dia juga memiliki interaksinya dengan kekuatan di luar manusia dalam bentuk pemberian sesajian. Mereka mengakui keberadaan lingkungan itu sebagai tidak hanya sekedar lingkungan yang dipandang dari sudut pandang fisik, tetapi dilihat dari kekuatan di balik. Mereka mengakui dan mempercayai kekuatan di balik kekuatan alam itu sendiri. Dan mereka juga mengakui kekuatan supranatural, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam kepercayaan itu ada unsur Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka mempercayai hal semacam ini. Yang berikut saya mau tekankan juga bahwa tindakan yang dilakukan oleh
HF ini merupakan suatu tindakan yang sangat menodai sebuah keberagaman, ya. Suatu tindakan yang tidak menghargai kearifan dan tidak menghargai budaya lokal dari masyarakat setempat atau orang-orang tertentu. Tindakan ini tentu merupakan sebuah pelanggaran dari sudut pandang ilmu sosiologi. Karena mengapa demikian? Karena dia tidak menghargai yang namanya kepercayaan masyarakat setempat. Kepercayaan masyarakat setempat itu mesti dihargai sebagai entitas yang nyata. Dan kenyataan-kenyataan yang terjadi hari-hari ini kita lihat, ya, seperti yang dipertontonkan dalam video itu yang dilakukan oleh HF, itu merupakan suatu praktek pencederaan, praktek penistaan terhadap kepercayaan masyarakat setempat. Tentu kalau misalnya dari pihak hukum atau dari sudut pandang hukum, ini mungkin bisa jadi ini sebagai sebuah delik, atau bisa jadi ini sebagai sebuah persoalan hukum yang mesti ditindak tegas. Bahkan kemarin kalau kita lihat, polisi sudah mulai mengusut peristiwa ini atau mulai melakukan satu proses pencarian, penyelidikan dan lain sebagainya. Nah, ini artinya bahwa pihak kepolisian juga melihat ini sebagai persoalan yang serius, bukan persoalan yang anggap remeh atau persoalan ini menyangkut hak asasi manusia yang lain, ya, di mana mereka memiliki hak untuk menyembah, ya, hak untuk memiliki satu kepercayaan tertentu yang tidak boleh dilanggar atau tidak boleh dikhianati oleh orang-orang tertentu pula. Gitu. Selain itu, yang ingin saya tekankan juga di sini adalah soal intoleransi. Praktek ini jelas dan murni intoleransi. Intoleransi di sini kita lihat dari faktor ketidakterimaan orang itu terhadap sesajian yang ada di Gunung Semeru. Dia mencoba menendang semua sesajian itu, baru yang paling sadis dengan aksinya itu yang menurut saya merupakan suatu praktek yang sangat mencederai dan melukai perasaan masyarakat setempat yang memiliki kepercayaan itu. Soal efek yang tidak kelihatan dari situ, itu merupakan sesuatu yang memang bukan menjadi urusan kita. Tetapi yang mesti disoroti di sini bahwa kenyataan masyarakat itu mesti dihargai, apalagi yang berbasis kepercayaan semacam ini. Kita dituntut hidup di Indonesia ini, yang pertama kita dituntut untuk menghargai satu sama lain. Tidak saja menghargai hak-hak yang sifatnya material, tetapi menghargai hak-hak yang sifatnya spiritual semacam ini. Kita mesti mempelajari ini adalah sebuah kenyataan real masyarakat. Sebuah kebudayaan yang sangat melekat dengan kehidupan bermasyarakat yang mesti dihargai. Praktek semacam ini murni praktek intoleransi. Dari kacamata sosiologis ini, dia melihat bahwa kenyataan masyarakat memang seperti itu. Bahwa ada masyarakat, di situ ada kebudayaan. Tidak ada manusia atau tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan. Kalaupun ada, masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang pincang. Tetapi kebudayaan di sini yang dimiliki oleh masyarakat itu berupa sebuah kepercayaan. Kepercayaan yang sifatnya supranatural dan memiliki nilai-nilai suci yang luar biasa. Dan hal ini mesti kita hargai sebagai sebuah kenyataan yang real dalam masyarakat. Berdasarkan peristiwa ini, kami dari channel YouTube Banera ingin menekankan satu poin, bahwa peristiwa ini mesti diusut tuntas. Peristiwa ini mesti melibatkan pihak keamanan untuk pertama adalah memberikan pencerahan kepada masyarakat yang merasa tertindas atau masyarakat yang merasa dinodai, dan juga memberikan hukumannya kalau memang sudah melanggar hukum terhadap pelaku kejahatan ini. Dan ini merupakan sebuah kejahatan kebudayaan yang cukup serius menurut kami. Nah, teman-teman sekalian, kapan dimanapun kalian berada, ini adalah sebuah ulasan singkat. Kami menjajal fenomena-fenomena ini dengan mencoba untuk mengkajinya dari sudut pandang sosiologis. Peristiwa ini menarik untuk disimak dan menarik untuk didiskusikan. Saya rasa pendekatan sosiologis juga merupakan pendekatan yang pas untuk mengkaji persoalan ini, karena ini erat kaitannya dengan disiplin. Hari ini juga saya yang menyampaikan pernyataan ini memang memiliki disiplin ilmu sosial, terutama ilmu sosiologi, dan saya rasa bahwa sebagai seorang sarjana sosiologi,
saya melihat ini sebagai sebuah peristiwa yang serius. Ya, seriusnya begini, karena ini bisa saja menciptakan chaos, menciptakan problem, menciptakan persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya ingin menjaga kerukunan di dalam realitas kehidupan kita. Untuk menjaga kerukunan ini, tentunya sikap toleransi itu yang mesti dikedepankan, mesti dipertontonkan sebagai pihak yang memang betul-betul menghargai Pancasila, menghargai demokrasi. Saya rasa itu yang mesti saya sampaikan pada kesempatan ini. Silakan teman-teman kalau memang agak tidak sesuai dengan pendapat kalian, silakan berkomentar di kolom komentar dan mungkin memberikan berbagai macam pernyataan di dalam kolom komentar. Pada kesempatan ini saya secara pribadi ingin undur diri dan menyampaikan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman sekalian. Selamat dan salam untuk semua.